بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada pembahasan bab yang ketujuh dari kitab Ighatsatul Lahfan min Masaydisy Syaitan, yaitu bab tentang Al-Quran sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit hati. Dan penyakit hati ada dua macam, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Dan sudah dibahas satu bagian daripadanya, yaitu penyakit syubhat. Ini penyakit yang dalam bentuk syubhat-syubhat dan pengkaburan-pengkaburan. Sudah digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kitab, bahkan satu-satunya kitab di muka bumi ini yang sangat baik dalam menyembuhkan penyakit syubhat, yang paling sempurna dalam menyembuhkan penyakit syubhat, yaitu menerangkan mana yang hak, mana yang batil, menerangkan jalan yang lurus, menerangkan tauhid dan menerangkan bahayanya syirik, menerangkan jalan-jalan kebaikan dan memperingatkan dari bahaya jalan-jalan kesesatan, adalah Al-Quran. Tidak ada lain. Kitab yang paling sempurna adalah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun kitab-kitab lain yang berisi ara ar-rijal, yang berisi pendapat-pendapat manusia, yang berisi permainan-permainan kata, ilmu kalam, filsafat, maka walaupun tujuan mereka menulis buku-buku itu adalah ingin menghilangkan kekaburan-kekaburan, tapi justru zadat-tinu ballah, zadat-tin ballah, justru menambah lumpur itu semakin basah. Ini ungkapan Arab ketika menyatakan perkara yang tadinya sulit semakin sulit. Mereka ketika membangun rumahnya dari tanah liat, dari tin, mereka bikin dari tanah liat, dan kalau tanah liat itu agak basah, susah untuk dibikin yang dibangun dengannya rumah-rumah mereka. Tetapi ketika semakin basah semakin sulit, semakin basah semakin lembek, semakin sulit untuk membangun rumah dengan tanah liat yang sangat lembek.
Maka kata mereka dalam pepatah mereka, zadat tinu ballah. Sungguh tanah liat itu semakin lembek, artinya semakin susah untuk dipakai membangun rumah mereka. Apa yang mereka tulis dalam buku-buku filsafat, ilmu kalam, ternyata bukan menambah penyelesaian, bukan menambah kejelasan, tetapi justru mereka membuat kekaburan semakin sulit, membuat semakin kabur, dan semakin tidak jelas. Dan alhamdulillah sudah dijalani oleh sekian banyak orang yang kemudian pada akhirnya mereka menyadari dan bertaubat, seperti Fakhrul Razi rahimahullah. Dia bertaubat dan menyatakan, sungguh kami mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat tula umrina walam nastafid. Kami tidak mendapatkan apapun siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Kami tidak mendapatkan keuntungan apapun kecuali kami hanya mengumpulkan katanya dan katanya, kata fulan dan kata fulan. Dan kami dapati jalan yang paling mudah adalah Al-Quran. Ketika kita ingin mengetahui aina Allah, di mana Allah, tinggal kita baca ayat Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istawa di atas arasnya, maha tinggi di atas arasnya. Ketika mau tahu, mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala Aliyul A'la, maha tinggi, tinggal baca ayat Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'uh. Kepadanya lah kalimat-kalimat yang baik naik, kepada Allah lah amal saleh diangkat. Kalau diangkat dan naik kepada Allah, berarti Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan kalau ingin menafikan hal-hal yang tidak pantas bagi Allah, tinggal kita baca laisa kamitslihi syai'. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau kita menafikan ilmu-ilmu yang lain di bawah ilmu Allah, dikatakan dengan kalimat dalam Al-Quran, wala yuhituna bihi ilma, enggak akan bisa meliputi ilmu Allah siapapun. Maka kata Fakhrul Razi, wa man jarraba mithla tajrubati arafa mithla ma'rifati. Barang siapa yang menjalani apa yang aku jalani, dia akan mengetahui seperti apa yang aku tahui. Yani dia akan membuktikan kebenaran kata-kataku. Niscaya dia akan membuktikan apa yang aku katakan itu benar. Bahwasanya lam nastafid tula umrina fi bahthina. Kami tidak mendapatkan faedah apapun fi bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Bahwa kami tidak mengumpulkan selama hidup kami mempelajari ilmu filsafat, tidak mendapatkan apapun. Sehingga ini peringatan dari seorang Fakhrul Razi rahimahullah wa ghafarallahu lahu, wa huwa afdalu ahli zamanihi 'ala al-itlaq fi ilmi al-kalam wal falsafah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan bahwasanya beliau ini Fakhrul Razi adalah sebaik-baik ahli zamannya, sepandai-pandai ahli zamannya dalam ilmu filsafat dan ilmu kalam. Yani yang paling ahlinya, yang paling alimnya. Wa kalamu amthalihi fi mithli dzalika katsir jiddan. Dan ucapan-ucapan yang semakna dengan ini, yang mirip dengan ucapan Fakhrul Razi dari sekian para ahli-ahli filsafat yang lain, banyak sekali. Syehrastani juga mengatakan demikian. Bahkan Imam Al-Juwaini juga menyatakan demikian. Mereka semuanya sudah mengalami dan sudah melihat dari dalam, bukan hanya dari luar, dari dalam, dan mereka mempelajarinya. Ternyata mereka berkesimpulan demikian. Dan mereka tokoh-tokoh yang dikenal di jajaran tokoh-tokoh ahli kalam sebelumnya. Semoga Allah merahmati mereka, semoga Allah memberikan maaf pada mereka, bahwa mereka menjelaskan jeleknya ilmu kalam dan menjelaskan bahwa ilmu kalam tidak membawa apapun. Dan kalau mau dikumpulkan, kata Ibnu Qayyim, ucapan-ucapan mereka katsirun jiddan, sangat banyak sekali. Qad dzakarnahu fi kitab as-sawa'iq, aku sudah mengumpulkannya dalam kitabku, yaitu kitab as-sawa'iq. Ibnu Qayyim punya kitab lain, yaitu Sawa'iqul Mursalah alal Jahmiyah wal Mu'attilah. Kitab Sawa'iqul Mursalah, artinya Sawa'iqul Mursalah alal Jahmiyah wal Mu'attilah adalah petir yang menyambar Mu'tazilah, aliran sesat Mu'tazilah, aqlaniyah, rasionalisme,
wal mu'attilah, dan para penolak-penolak sifat. Di sana Ibnu Qayyim menukilkan ucapan-ucapan para tokoh-tokoh ahli kalam yang dulunya ahli kalam kemudian taubat, dan mereka menjelaskan betapa jeleknya akibat dari mempelajari ilmu filsafat. Wa dzakarna qaula ba'dil 'arifina bi kalami haula, dan kami sudah sebutkan pula di sana ucapan-ucapan orang-orang yang bijak dari para ulama, dari mereka-mereka yang pernah mengalami ilmu filsafat. Mereka menyatakan akhiru amril mutakallimin asyak wa akhiru amril mutasawwifin asyatah. Kata mereka, akhir perjalanan para ahli kalam adalah keraguan, dan akhir perjalanan kaum mutasawwifah, kaum sufi, adalah kesesatan. Digambarkan demikian karena kenyataannya terbukti. Orang mempelajari ilmu filsafat berujung dengan syak. Mempelajari ilmu filsafat 4 tahun sampai dia mendapatkan gelar di kampus-kampus, berakhir dengan apa? Dengan ragu. Saya masih belum yakin apakah Tuhan itu ada. La haula wala quwata illa billah, mengeluarkan modal untuk membayar kuliahnya di kampusnya sekian tahun untuk mendapatkan keraguan, untuk mendapatkan kekufuran, karena keraguan terhadap keesaan Allah, bahkan keraguan terhadap keberadaan Allah, itu adalah kafir, kekufuran. Ternyata dia mempelajari sekian tahun untuk mempelajari kekafiran. Dan jangan kaget kalau mereka mengucapkan kalimat-kalimat kufur dengan bangga. Dengan bangga mereka sambut mahasiswa baru dengan kalimat selamat datang di kampus tak bertuhan di Bandung. Mereka tulis lagi sambutan-sambutannya, mereka ucapkan sambutan-sambutannya dengan meneriakkan anjinghu akbar, anjing maha besar. Apa ini kalau bukan kekafiran? Kenapa mereka mengucapkan kekafiran dengan bangga di depan sekian banyak mahasiswa baru? Mereka merasa ahli dalam bidang itu. Kami bisa menjawabnya. Kami akan bisa menerangkannya nanti. Maksudnya begini. Maksudnya bainaka wa baina rabbak, antara kamu dengan Rabbmu. Tetapi yang didengar, yang nyata, yang zahir, kamu telah menyatakan selain Allah bersama dengan Allah, dan kalian telah menyatakan kalimat kufur dengan mengatakan tidak bertuhan. Ikhwan fillah, azakumullah, di mana di bumi ini ada satu jengkal tempat yang tidak bertuhan, yang tidak dikuasai oleh Allah? Enggak ada satu jengkal pun. Ikhwan fillah, azakumullah, sampai mereka menyatakan untuk menyindir ahli sunnah. Mereka berkata pula di depan mahasiswa baru juga bahwa kami tidak mau punya Tuhan yang takut pada akal, katanya. Kami tidak mau punya Tuhan yang takut pada akal. Maksudnya kami tidak setuju dengan cara-cara ahli sunnah yang tidak mau akal-akalan, katanya. Kenapa tidak mau akal? Kami tidak mau punya Tuhan yang takut pada akal. Kesesatan dan kekufuran mereka semakin menjadi akibat pelajaran yang salah asuhan. Diasuh dengan ilmu kalam, diasuh dengan ilmu mantik, diasuh dengan bukankah, berarti, walaupun. Dengan permainan kata, dengan diulang, ditambah, diseret ke sana, diseret kemari. Akhir masiral mutakallimin asyak. Kata mereka para ulama bahwa akhir dari perjalanan para ahli filsafat adalah keraguan, mati dalam keadaan ragu. Sedangkan kaum sufi yang mementingkan hati, kemudian dia lupa kepada hukum-hukum syariat, mereka hanya mementingkan perasaannya. Mereka mementingkan akalnya, kaum sufi mementingkan perasaannya. Yang mementingkan akalnya dari kaum rasionalis dan ahlul kalam berakhir dengan syak, keraguan. Yang mementingkan perasaannya, rasanya terlalu kejam, rasanya terlalu mengerikan kalau kita mau menghukum dengan hukum rajam. Apa jadinya berakhir? Dengan kesesatan. Sampai-sampai tokohnya mereka menyatakan, aku tidak akan mau makan daging binatang. Bukankah mereka juga makhluk hidup yang harus kita sayangi? Betapa kejamnya manusia menyembelih hewan-hewan ternak. Rasulullah mengajarkan untuk berkorban dengan seekor kibas.
Apa tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Kalau benar-benar tidak tahu, hada jahil ajhalal jahilin, sebodoh-bodoh orang yang bodoh. Karena orang awam dari kaum muslimin tahu tentang kurban, sunnah dapat pahala. Apa itu? Menyembelih. Tapi mereka karena mementingkan perasaan, rasanya nggak tega saya mau menumpahkan darah makhluk hidup. Bukankah dia punya anak? Bukankah dia punya keluarga? Bukankah dia, kamu nggak paham teriakannya. Mungkin dia teriakannya memanggil mama, papa. Perasaan yang dibawa, perasaan yang jadikan dalil, tidak memakai hujjah, tidak memakai dalil, nggak memakai ayat dan hadis, akhirnya berakhir dengan syaqah. Mereka mengurung diri di gua-gua, mereka mengurung diri di rumah-rumah mereka, dan mereka hanya bersemedi, dan mereka namakan dengan nama lain. Semedi, tapi mereka namakan dengan nama lain. Kami sedang berzikir, sedang berupaya untuk menyatukan diri dengan Allah, kata mereka. Wal Quran yusiluka ila nafsil yaqin. Adapun Al-Quran justru membimbing kamu, membimbing seorang mukmin kepada keyakinan, menambah keyakinan, menambah keyakinan. Fi hadhihi al-matalib allati hiya a'la matalib al-ibad. Menambah keyakinan pada matalib, tujuan-tujuan yang merupakan tujuan yang tertinggi dari tujuan seluruh para hamba. Tujuan tertinggi dari tujuan para hamba adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan sampai di akhirat dalam keadaan radin mardiyah, radiyatun mardiyah. Walidzalika anzalahu man takallama bihi wa ja'alahu shifaa'a lima fis sudur. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala turunkan apa yang Allah mengucapkan dengannya. Al-Quran adalah ucapan Allah. Allah turunkan pada nabinya. Wa ja'alahu shifaa'an lima fis sudur, dan Allah jadikan sebagai penyembuh, sebagai obat terhadap apa-apa yang ada di dalam dada. Obat penyakit hati, terapi penyakit hati. Wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, sebagai petunjuk, sebagai bimbingan bagi orang-orang mukmin. Amma shifaa'uhu limaradhish syahawat. Baru kita masuk kepada penyakit syahwat. Kalau tadi penyakit syubhat, amma shifa'uhu limaradhish syahawat, adapun obat sebagai penyembuh penyakit-penyakit syahwat, fadzalika bima fihi minal hikmah. Adapun penyembuhnya terhadap penyakit syahwat karena Al-Qur'an mengandung di dalamnya hikmah-hikmah. Wal mau'izatil hasanah, mengandung di dalamnya nasihat-nasihat yang baik. Bitarghib wa tarhib, dengan targhib wa tarhib. Targhib memberikan semangat untuk beramal saleh agar memiliki raghbah untuk mendapatkan dari Allah balasan-balasan jannah, keridhaan. Sedangkan tarhib sebaliknya, diberi peringatan-peringatan, ancaman-ancaman agar takut dari ancaman Allah, takut dari adab Allah, takut dari adab neraka jahannam, takut dari akibat yang jelek karena dosa-dosa. Maka dengan targhib wa tarhib, orang akan terbimbing untuk semangat beramal dengan amalan yang saleh, dan terbimbing untuk takut dan khawatir dari amalan-amalan yang paleh, yang jelek, yang haram. Bukankah syahwat itu tidak bisa dibendung kecuali dengan itu? Seorang memiliki keinginan, tetapi keinginan itu adalah keinginan syahwat kepada yang haram, kepada yang dilarang, kepada perkara-perkara yang jelek. Tetapi ketika dia ingat ancaman Allah, dia akan takut. Ketika dia ingat ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan ancaman-ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memberitakan tentang akhirat, dia akan takut. Maka Al-Qur'an akan menyembuhkan penyakit syahwat tadi. Wa tazhid fid dunya, dan juga di dalam Al-Qur'an ada tazhid fid dunya. Tazhid fid dunya artinya yang mengarahkan kepada zuhud. Zuhud terhadap dunia. Dan sudah pernah dibahas yang namanya zuhud adalah lebih mementingkan akhirat dan menomorduakan dunia. Ini yang dikatakan zuhud. Bukan melupakan dunia sama sekali, tetapi maknanya adalah dia mengambil dunianya
hanya sekedar untuk membantu jalannya kepada Allah, hanya sekedar membantu ketaatan kepada Allah, hanya sekedar membantu untuk dia bisa beribadah kepada Allah, bukan dijadikan tandingan dari ibadah, bukan dijadikan sebagai saingan dari ibadah. Ini ibadah, ini dunia, dijadikan bersaing. Jangan. Dunianya kamu cari, kamu ambil untuk mendukung ibadah. Ini yang namanya zuhud. Dan Al-Quran mengajarkan zuhud. Berapa kali Al-Quran berbicara tentang dunia dan mendudukannya sebagaimana mestinya. Mendudukannya sebagaimana mestinya, yakni didudukannya di tempat yang rendah. Kata Allah, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Ketahuilah, yang namanya kehidupan dunia itu hanya main-main dan senda gurau. Adapun akhirat lahiyal hayawan. Sedangkan akhirat itulah yang namanya kehidupan yang hakiki. Hayawan, ini dari kalimat hayat. Kehidupan yang hakiki akhirat nanti. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah katakan tentang dunia, sebagaimana pembahasan yang lalu. Disebutkan berapa kali dalam Al-Quran tentang dunia itu rendah, dunia itu rendah, dunia itu demikian, dunia itu demikian. Digambarkan kalaupun dikatakan kenikmatan-kenikmatan yang sesaat, kalaupun bisa dikatakan dengan kalimat lain, dengan ungkapan lain, dunia itu gharrarah, mata'ul ghurur. Kenikmatan tapi yang menipu. Kenikmatan sesaat tapi menipu sekian banyak orang. Sehingga berapa kali Allah ceritakan tentang orang kafir diiringi dengan kalimat gharrathumul hayatud dunya. Wa gharrathum al hayatud dunya. Telah menipu mereka kehidupan dunia, telah melalaikan mereka kehidupan dunia. Khonibina azakumullah. Maka dikatakan ayat-ayat ini berarti adalah ayat at-tazhid fid dunya. Ayat yang mengajarkan kita untuk zuhud. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Sesungguhnya akhirat lebih baik buat kalian daripada al-ula, yakni dunia. Khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabla al-fajr itu sudah dikatakan lebih tinggi daripada dunia wa ma fiha. Cuma 2 rakaat sebelum fajar sudah ngimbangi dunia dan seisinya. Maka betapa rendahnya, betapa kecilnya kan. Qanifidina azakumullah. Wa targhib fil akhirah. Dan dalam Al-Quran juga kita dapatkan targhib fil akhirah, memberi semangat untuk mendapatkan akhirat, sehingga syahwat akan bisa ditekan dengan berita-berita akhirat yang baik, dengan gambaran-gambaran pahala yang besar, dengan jannah yang Allah persiapkan, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan, kata Allah, berlomba-lombalah untuk mendapatkan pahala, ampunan dari Allah, dan jannatin, dan surga yang 'arduha as-samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Khonibina azakumullah, diperintahkan untuk berlomba-lomba mendapatkan jannah, mendapatkan ampunan dari Allah dan jannah. Khonibina azakumullah, dengan semangat seperti ini, dengan diberi targhib fil akhirah, diberi semangat untuk mendapatkan akhirat, maka godaan-godaan syahwat tadi terasa kecil. Godaan-godaan syahwat tadi terasa kecil. Terfitnah dengan perempuan, mengajak kepada yang haram, dia akan bisa menolaknya dengan tegas dan bisa menghindarinya dengan kokoh kuat istiqamah. Kenapa? Yang dijanjikan oleh Allah di dalam jannah bukan 1, 70 lebih para bidadari. Dan bidadari di sana mengalahkan seluruh wanita dunia yang keringatnya saja harum. Maka ketika mereka ingat apa yang Allah persiapkan dalam jannah, semua syahwat-syahwat dunia nggak ada apa-apanya, kecil. Ada yang menyatakan dengan iming-iming dunia, kamu kalau ikut yang haram, kamu mendapatkan keuntungan sekian, sekian, sekian. Kita jalan sini saja, jalan yang haram. Kalau kamu jalan yang jujur, kamu nggak mendapatkan keuntungan apapun. Kita pakai yang haram saja, kita akan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Kamu akan bisa menolaknya dengan tegas, akan bisa menolaknya dengan mantap. Tidak. Yang Allah janjikan lebih tinggi lagi. Yang Allah janjikan adalah keuntungan yang jauh lebih besar, kenikmatan yang lebih kekal.
khairun wa abqa. Kata Allah, al-akhiratu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Godaan syahwat tadi pupus sirna, tidak berhasil menggoda orang ini. Kenapa? Hatinya sudah sembuh. Hatinya sudah sembuh dengan obat yang mujarab, dengan Al-Quran, dengan ayat wal akhiratu khairun laka minal ula, dengan ayat khairun wa abqa, dengan ayat ad-dunya mata'ul ghurur, dengan ayat ad-dunya la'ibun wa lahwun wa tafakhurun wa takathurun fil amwali wal aulad. Maka dia enggak peduli dan dia bisa menahan dirinya dari semua syahwat-syahwat tadi, dan dia tidak menjalani kecuali yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibolehkan, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena obat yang mujarab Al-Quran yang menerangkan tentang keadaan dunia dan menerangkan tentang keadaan akhirat. Dibimbing untuk zuhud dalam dunia dan dibimbing untuk semangat mencari akhirat. Kalau mereka menarik lagi kepada perkara-perkara yang sifatnya menyenangkan di dunia, kita katakan itu sesaat. Di akhirat akan senang selama-lamanya. Ketika ingin menolak ajakan jihad fi sabilillah, dibisikkan ini perjalanannya panas, menyengsarakan, maka terbisik lagi dari hatinya yang saleh, hatinya yang bersih, bahwa jahannamu asyaddu harran, bahwa neraka lebih panas lagi. Kalau kamu meninggalkan jihad, kamu terancam dengan nar, jahannam asyaddu harran, lebih panas lagi. Ketika munafikin berbisik-bisik sama mereka dan mengajak orang-orang untuk jangan berangkat jihad, la tanfiru fil har, la tanfiru fil har, jangan berangkat kamu, ini panasnya seperti ini. Ini bukan panas Indonesia, panasnya padang pasir yang bisa membuat masak daging. Daging dijemur itu masak. La tanfiru fil har, jangan berangkat dalam musim panas seperti ini. Qul naru jahannam asyaddu harra, katakan neraka jahannam lebih panas lagi. Ini obat. Sehingga syahwat-syahwat tadi, syahwat untuk mengerjakan yang haram, syahwat untuk meninggalkan yang wajib, itu akan bisa ditundukkan, dikalahkan dengan membaca Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran, wal amthal wal qasas allati fiha anwa'ul ibar wal istibsar. Juga dalam Al-Quran didapatkan permisalan-permisalan, wal qasas, kisah-kisah, dan kisah-kisah dalam Al-Quran adalah kisah hakikiyah, kisah hakikiyah, kisah yang nyata, kisah yang benar-benar terjadi, bukan khayalan. Mereka membuat cerita-cerita khayal. Barang siapa yang begini nanti akan begitu, sisahnya kancil dengan Pak Tani. Barang siapa yang durhaka nanti akan memiliki, ini ada kisahnya. Kisah-kisah khayal, kisah-kisah yang dusta. Adapun Al-Quran menerangkan dengan kenyataan yang terjadi, kisah-kisah yang benar-benar terjadi, permisalan-permisalan, kisah-kisah allati fiha anwa'ul ibar, yang di dalamnya banyak ibrah, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Al-istibsar, bisa kita memandang dengan benar ketika kita melihat kisah-kisah itu, kisah para anbiya, kisah orang saleh, dan apa yang mereka dapatkan di dunia dan di akhirat. Di dunia kemenangan dan pembelaan, di akhirat mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala jannah. Demikian pula dikisahkan sebaliknya, kisah Fir'aun wa Haman dan kisah para munafikin. Dikisahkan pula bagaimana akibat mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia direndahkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah, dan di akhirat sudah menunggu adab yang kekal selama-lamanya. Fayuraghibul qalbas salim idza absara dhalika fima dhalik, fayuraghibul qalbas salim, maka hati yang salim, hati yang sehat akan bisa memandang. Kalau dia memandang Al-Quran atau membaca Al-Quran tadi, fi ma'ashihi wa ma'adihi, dia akan bisa menyimpulkan dengan benar apa yang ada dalam kehidupannya dan apa yang dipersiapkan untuk akhiratnya. Fi ma'ashihi wa ma'adihi, ma'ash adalah kehidupan dunianya, ma'ad adalah apa yang akan dia jalani nanti di akhirat. Sudah dipandang dengan benar,
sudah dipersiapkan dengan matang untuk dunia ini saja sekedar. Untuk akhirat saya persiapkan ini. Maka dia tahu apa yang Allah perintahkan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari apa yang Allah berikan kepadamu, gunakanlah untuk mencari akhirat. Wabtaghi fima ataqallah, carilah dengan apa yang Allah berikan untukmu, carilah akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupakan diri-diri kalian dari dunia. Kalian butuh makan, kalian butuh pakaian, kalian butuh tempat, maka penuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Inna li jasadika 'alaika haqq wa inna li ahlika 'alaika haqq. Sesungguhnya pada badanmu ada hak yang harus kamu tunaikan, pada keluargamu ada hak yang harus kamu tunaikan, pada anak-anakmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Tetapi yang paling tinggi hak Allah, dan Allah ada hak yang harus kita tunaikan, yaitu hakul ibadah. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqah, maka berikanlah setiap yang memiliki hak, berikan haknya masing-masing. A'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Jangan mementingkan dunia, melupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dengan alasan menunaikan hak Allah, dengan alasan menunaikan hak Allah, ternyata dia meninggalkan dunia sama sekali dan menyengsarakan dirinya sehingga dia dalam keadaan tidak memberi makan dirinya. Dia puasa, tidak sahur, tidak memakan, dan dia berpuasa dengan puasa wisal, puasa mutih 40 hari, 40 malam, gak makan, gak minum. Itu nyiksa diri. Saya katakan dengan alasan hak Allah, karena itu bukan yang Allah perintahkan, bukan yang Allah tugaskan pada mereka, dan bukan ibadah yang syariah. Berarti itu hanya alasan kosong, alasan yang dusta. Allah tidak memerintahkan demikian. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kalian untuk susah-susah. Allah merintahkan kalian untuk yang mudah. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Maka seorang yang membaca Al-Quran, hatinya akan sembuh, hatinya akan sehat. Dan kalau hatinya sehat, dia akan bisa memandang dengan benar dunia dan akhirat. Bisa memandang dengan benar dan bisa mempertimbangkan mana untuk akhirat, mana untuk dunia, dan tidak saling bertentangan antara keduanya. Wa yaraghib amma yadurruhu wa yarghabu amma yadurruhu. Dan orang itu akan menghindari dari apa yang bakal merusak dirinya. Kalimat raghiba itu ada dua makna yang bertentangan di dalamnya. Kalau raghiba fi artinya menginginkan, kalau raghiba an artinya justru membenci, menghindari. Maka di sini kalimatnya adalah yuraghabu an ma yadurruhu, artinya membenci, menghindari, tidak menyukai apa yang akan merusak dirinya. Karena sehat, ini merusak saya, dia hindari. Fayasirul qalb mahya lirrusydi, maka hati yang sehat ini akan menjadi tempat hidupnya ar-rusyd, akan menjadi tempat bagi kelurusan, kebaikan. Wa mubghidan lil ghayyi, dan akan menjadi hati yang benci kepada kesesatan, benci kepada penyimpangan, benci kepada ghayyi, kezaliman. Fal Qur'anu muzilun lil amrad, maka Al-Quran menghilangkan seluruh penyakit-penyakit al-muwajihah lil iradatil fasidah, yaitu penyakit-penyakit yang akan mengarahkan orangnya untuk keinginan-keinginan yang jelek, keinginan-keinginan yang rusak, sehingga ketika sembuh nggak ada keinginan kepada yang jelek. Kenapa? Amrad, penyakit-penyakitnya telah lenyap, telah sembuh, maka nggak ada keinginan-keinginan pada yang haram. Tetapi kalau hati itu masih sakit, dikuasai syahwat, maka dia akan memiliki keinginan-keinginan yang pada yang haram, keinginan kepada yang jelek, keinginan kepada yang merusak, keinginan kepada kezaliman-kezaliman. Tetapi ketika membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengkaji Al-Quran, sembuh. Hilang amrad al-muwajjihah lil iradatil fasidah, hilang penyakit-penyakit yang mendorong untuk berbuat jelek, yang mendorong untuk berkeinginan dengan keinginan yang haram, hilang seluruhnya. Fayaslihul qalb, akhirnya hati menjadi sehat. Fatasluh iradatuhu, maka keinginannya pun menjadi baik. Wa ya'udu ila fitratihi, dan hati itu kembali kepada fitrahnya, kembali kepada fitrahnya. Allati fatarallahu 'alaiha
Fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Apa fitrahnya? Fitrahnya adalah mereka beribadah kepada Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrahnya hati. Allah ciptakan hati di atas fitrah allati fataran nas 'alaiha, yang Allah perintahkan pada mereka, dan Allah persaksikan mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian, Rabb kalian? Maka mereka semuanya menjawab, bala, syahidna, tentu kami menyaksikan. Ini fitrah. Maka setelah sembuh hati itu kembali kepada fitrah aslinya, fatasluhu af'aluhu ikhtiyariyah al-kasbiyah, maka akan baik pula nanti perbuatan-perbuatannya. Kalau hati sudah baik, maka baik pula perbuatannya. Kalau hati sudah sehat, maka keinginannya pun sehat. Keinginan kepada yang halal, keinginan kepada yang baik, keinginan kepada perkara yang mulia, perkara-perkara yang terpuji. Keinginannya baik. Maka ketika keinginannya baik, perbuatannya pun ikut baik. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau baik hatinya, maka akan baik seluruh tubuhnya. Fatasluh af'aluhu ikhtiyariyah al-kasbiyah, maka perbuatan-perbuatannya pun akan baik. Tapi perbuatan yang ikhtiyariyah al-kasbiyah, perbuatan ikhtiyariyah adalah perbuatan yang dikerjakan dengan keinginan dia, akan jadi baik. Yani bukan perbuatan-perbuatan yang tidak sengaja, bukan perbuatan-perbuatan yang terjadi dengan tidak disengaja dan tidak diinginkan. Itu lain pembahasan. Tetapi yang dimaksud al-ikhtiyariyah al-kasbiyah, perbuatan yang dia sengaja mengerjakannya, adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa? Karena keinginannya telah baik. Kenapa kok keinginannya baik? Hatinya sudah sehat. Ka'udul badan bisihatihi wa salahihi ilal halit tabi'i, sebagaimana badan kalau sudah sehat normal kembali. Merasakan yang manis adalah manis, merasakan yang pahit adalah pahit, karena sehat. Tadi ketika sakit, semua makanan terasa pahit. Kenapa? Tidak normal. Dia dalam keadaan sakit, lidahnya pun tidak normal. Tetapi ketika dia sehat, maka kembali kepada fitrah aslinya. Dia bisa menilai pas dengan kenyataannya. Yang manis dirasa manis, yang pahit dirasa pahit. Sudah normal lidahnya. Demikian pula hati. Ketika hati sudah sehat, maka normal kembali. Perkara yang baik dia sukai, perkara yang jelek dia tidak sukai. Perkara yang akan menguntungkan diri di akhirat, dunia dan akhirat, dia akan kerjakan. Perkara yang mengancamnya, yang mengerikan, yang akan mengakibatkan kejelekan pada dirinya di dunia dan di akhirat, dia akan hindari. Sehat, normal. Tetapi ketika sakit kemarin, perkara yang mengerikan, merusak dirinya, membuat dia jadi kurus kering, hanya tulang berbalut kulit saja karena narkoba. Dia nggak peduli, terus mengejar-ngejarnya. Nggak normal, nggak normal. Apakah menguntungkan kamu? Tidak. Merusak dirimu, membuat penyakit padamu, membuat kamu sengsara, membuat kamu menjadi mayat hidup. Tapi kok terus diminum, terus dimakan, terus dihisap? Oh, nggak normal. Sakit dia. Apa penyakitnya? Penyakit syahwat. Demikian pula orang-orang yang na'udzubillah tenggelam dalam zina, dalam kebebasan seks. Mereka dalam keadaan mendapatkan musibah-musibah dengan berbagai macam penyakit-penyakit kotor yang menjijikkan. Bahkan mereka sampai dalam keadaan mereka sengsara, sudah pilatung tumbuh di tulangnya, dalam keadaan dia masih melek, masih belum mati, tapi sudah busuk badannya. Kenapa? Perbuatan dia. Lu kamu kok berbuat dengan perbuatan yang merugikan dirimu sendiri? Nggak normal. Nggak normal, tidak fitrah. Dikuasai oleh syahwat, hatinya tidak sehat. Tetapi ketika hatinya sehat, maka dia akan kembali kepada fitrahnya. Maka dia kembali kepada fitrahnya, menyukai yang baik-baik untuk dirinya di dunia dan akhirat, dan dia menghindari yang jelek-jelek untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Kama ya'udul badan bisihatihi wa salahihi ilal halit tabi'i, sebagaimana badan ketika sehat dia akan normal kembali dan akan tahu mana yang baik buat dirinya, mana yang jelek buat dirinya. Fa yasiru bihaitsu la yaqbal illa al-haq, maka ketika sehat itu jadilah hati itu tidak mau menerima dan tidak bisa menerima kecuali kebenaran dan kebenaran. Kama anna at-tifl la yaqbal illa al-laban, sebagaimana bayi tidak mau menerima kecuali susu yang murni. Fitrah.
ikhtartal fitrah. Ketika Nabi disuruh memilih antara minuman susu dengan yang lainnya, Rasulullah memilih susu, dikatakan ikhtartal fitrah, engkau memilih fitrah. Maka hati tadi kembali normal, kembali kepada fitrahnya, seperti bayi tidak menerima kecuali susu yang murni. Maka hati yang sehat tadi tidak menerima kecuali al-haq. Wa'adal fata kat-tifli laysa bi'abili siwal mahdi syai'an wastarahat awadiluhu. Sebagaimana dikatakan dalam syair, adal fata kat-tifli, pemuda itu kembali seperti bayi, tidak menerima kecuali sesuatu yang murni. Tidak bisa makan kecuali yang murni. Suruh makan roti nggak bisa dia, suruh makan perkara-perkara yang keren nggak bisa dia. Hanya yang murni. Wastarahat awadiluhu. Akan tentram, akan sehat, akan istarah, akan santai kalau mendapatkan fitrahnya, mendapatkan sesuatu yang murni, hak. Akan gelisah, takut kalau sesuatu itu tidak fitrah, bukan hak. Ini hati yang sehat, seperti bayi tadi. Hati yang sehat diberi sesuatu yang batil, gelisah, takut dia. Tetapi ketika diberi sesuatu yang hak, dia tentram, dia tenang. Berarti hati ini normal, hatinya sehat. Fayataghadzal qalbu minal imani wal qur'ani bima yuzakkihi wa yuqawwihi. Maka hati ini yataghadza, memakan gizinya dari iman, dari Quran, sesuatu yang akan membersihkan dia, sesuatu yang akan mengembangkan dia dengan baik, wa yuqawwi, dan memperkuatnya. Yuzakki di sini artinya berkembang. Zakat dinamakan zakat adalah karena dia yazku, berkembang. Wa yu'ayyiduhu wa yafrahu atau yufrihu, dan juga dengan membaca Al-Quran, dengan memakan santapan-santapan rohani dari Quran, santapan yang murni dari kebenaran Quran dan Sunnah, maka yu'ayyiduhu wa yufrihu, mendukung dia dan menggembirakan dia. Wa yasurruhu wa yunsyituhu, membikin dia bahagia, membikin dia semangat. Wa yuthabbitu mulkuhu kama yataghaddal bad bima yunammihi wa yuqawwihi, dan juga akan memantapkan apa yang dimilikinya, sebagaimana badan ketika diberi makanan yang sehat. Sebagaimana badan ketika diberi makanan yang sehat, maka dia akan semakin kuat. Yunammi, berkembang. Wa yuqawwi, memperkuat. Wa kullun minal qalbi wal badan, dan masing-masingnya, hati maupun badan, muhtajun ila an yatarabba fayanmu wa yazid. Hati dan badan ada persamaannya, sama-sama butuh untuk dipelihara, sama-sama butuh an yatarabba, butuh tarbiyah, butuh pemeliharaan. Dengan pemeliharaan tadi yanmu wa yazid, dengan pemeliharaan tadi akan berkembang dengan baik. Apa yang dikatakan tarbiyah? Yang dikatakan tarbiyah adalah memberi makanan yang sehat, makanan yang cukup kalau badan, dan memberikan makanan-makanan yang baik untuk hati, yaitu makanan-makanan rohani, ajaran Al-Quran, ajaran sunnah, ajaran din. Itulah makanannya hati. Diberi makanan-makanan yang sehat, makanan yang fitrah, makanan yang hak, maka dia akan berkembang. Di samping itu, kata Ibnu Qayyim, hatta yakmul wa yasluh, sampai semakin sempurna, semakin baik. Kama annal badan muhtajun ila an yazku bil aghdiyatil muslihah lahu wal himyah amma yadurruhu fala yanmu illa bi'ata'ihi ma yanfa'uhu. Sebagaimana badan butuh untuk perkembangannya, agar bisa berkembang, butuh aghdiyah, butuh gizi. Aghdiyah dari giza, dan giza itu gizi. Alhamdulillah mirip dengan bahasa Indonesia. Butuh gizi yang memperkembang dia atau yang membesarkan dia. Wal himyah, dan butuh pula pemeliharaan dan penjagaan. Amma yadurruhu, dari apa yang madarat buat dia. Berarti yang dibutuhkan bagi badan dua: berikan gizi yang mencukupi sehingga dia berkembang, dan jaga dari perkara-perkara yang merusak. Gizinya cukup tapi dibiarkan dia makan makanan yang merusak, apa akibatnya?
ya tetap saja dia tidak tumbuh berkembang dengan sehat. Tetap saja dia nggak akan berkembang dengan sehat. Kenapa? Walaupun makannya bergizi, tapi dia juga makan perkara-perkara yang merusak. Bahkan dia mengambil sesuatu yang merusak dirinya. Berarti dua perkara jangan dilupakan. Pertama gizinya, dan kedua penjagaannya. Fala yanmu illa bi'ata'ihi ma yanfa'uhu wa man'i ma yadurruhu. Berarti tidak akan berkembang dengan baik kecuali dengan diberikan perkara yang manfaat dan dihindarkan dari perkara yang madarat. Fakadzalikal qalb, demikian pula hati. La yazku wa la yanmu wa la yatim salahuhu illa bidzalik. Demikian pula hati, enggak akan berkembang, nggak akan semakin sempurna, nggak akan bisa semakin baik kecuali dengan itu. Dengan apa? Dengan dua perkara tadi. Berikan yang bermanfaat dan hindarkan dari yang madarat. Berikan yang manfaat dan hindarkan dari perkara-perkara yang jelek. Wala sabila lahu ilal wusul ila dzalika illa minal Qur'an. Dan nggak akan mungkin bisa mencapai yang demikian kecuali dengan Quran. Hati ini butuh dua perkara tadi. Perkara yang manfaat untuk hati itu dan dihindarkan dari perkara yang madarat. Dan kedua-duanya ada dalam Quran. Dalam Al-Quran diajarkan yang baik-baik dan diperingatkan dari yang jelek-jelek. Wa in wasala ila syai'in minhu min ghairihi fahuwa nazarun yasir. Kalaupun didapat manfaat-manfaat dari selain Quran, itu nazrun yasir, hanya sedikit sekali. La yahsulu lahu bihi tamamal maqsud. Karena sedikitnya tidak bisa didapatkan sempurna, tidak bisa didapatkan secara sempurna dan tidak bisa mendapatkan tujuannya secara utuh. Wa kadzalika az-zara', demikian pula tumbuh-tumbuhan. La yatimmu illa bihadainil amrain. Tidak akan tumbuh dengan baik kecuali dengan dua perkara ini. Silahkan tanya kepada para petani. Bagaimana kalian memelihara pohon-pohon kalian, tumbuh-tumbuhan kalian, kebun-kebun kalian, sawah-sawah kalian? Mereka akan menjawab dengan dua. Kami memberi pupuk dan kami membasmi hamanya. Memberi pupuk itulah manfaat. Membasmi hama itu adalah menghindarkan dari madarat. Mesti dua. Maka badan kita, hati kita maupun tumbuh-tumbuhan sama. Dia butuh dua perkara. Butuh gizinya yang akan membesarkan, memperkuat, membuat tumbuh dengan baik, tetapi juga butuh perlindungan dari kejelekan-kejelekan, perlindungan dari apa-apa yang akan merusak. Fahina idin yuqalu zakat zar'u wa kamula. Maka ketika itu dikatakan pohon itu tumbuh dan sempurna. Walamma kana hayatuhu wa na'imuhu la tatim illa bi zakatihi wa taharatihi. Maka ketika hati pun, kehidupannya, kebahagiaannya nggak akan sempurna kecuali dengan perkembangan yang sempurna tadi, kecuali dengan kebersihan yang sempurna tadi. Lam yakun buddun min dzikri hadza wa hadza fanaqul. Maka kita butuh, mesti, lam yakun buddun artinya mesti, untuk kita bahas masalah ini, perkara ini dan itu. Ini perkara masalah bagaimana memeliharanya dan bagaimana menghindarkan dari kejelekannya. Ini bab yang akan datang biidznillah ta'ala, bab fi zakatil qalbi, bab tentang perkembangan hati. Demikianlah yang digambarkan. Bagaimana dikatakan oleh para ulama hari ini, sebagian para dai mereka keliru memandang, dikira yang namanya memelihara itu hanya dari satu sisi saja, yaitu memberikan yang baik, berikan yang baik, berikan yang baik, cukup. Padahal di sana ada sisi lain, yaitu hindarkan dari kejelekan, sehingga harus diterangkan tauhid sampai jelas, tapi diperingatkan dari bahaya syirik. Diterangkan sunnah dengan jelas, kemudian diterangkan bahayanya bid'ah. Harus demikian. Yang pertama dikatakan sebagai ghidha yang akan menumbuhkan keimanan dalam hati. Yang kedua dikatakan sebagai perkara yang man'in minad-dur, atau melindungi atau himyah, penjagaan dari kejelekan-kejelekan, sehingga lengkaplah dengan itu akan semakin berkembang hati ini dengan sehat. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi